Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Oke, ketemu lagi dengan saya, Kak Alfi dari Pangkalan SMP Negeri 2 Beringin. Kali ini Kak Alfi akan menyampaikan tutorial tentang sandi kotak. Kita tulis dulu sandi kotak. Sandi kotak itu ada 3. Yang pertama sandi kotak 1, yang kedua sandi kotak 2, dan yang ketiga sandi kotak 3. Kali ini kita akan belajar tentang sandi kotak 1 dulu. Sandi kotak 1, untuk apa gunanya kita belajar sandi ya? Biasanya dalam kepramukaan itu perintah-perintah dari kakak pembina itu sering menggunakan sandi. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana penulisan sandi dan bagaimana cara membacanya. Untuk sandi kotak 1 itu yang terpenting kita tahu kuncinya terlebih dahulu. Ada 2 cara, yaitu 2 kunci. Yang pertama yaitu kita menggunakan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Kemudian kunci yang kedua yaitu menggunakan garis silang. Kemudian kita tuliskan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S-nya di sini ya, di garis silang. S, T, U, V, W, X, Z, Y. Jadi setiap kotaknya memiliki 2 huruf. Terus bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya yaitu untuk huruf yang pertama itu kotaknya tidak usah diberi titik. Sedangkan untuk huruf yang kedua kotaknya diberi titik. Misalkan kita mau membuat urutan abjadnya ya. Huruf A ya. Bagaimana? A itu seperti ini ya. Ini A. Kalau di nomor 1 atau di awal itu tidak perlu menggunakan titik. Kemudian B juga kotaknya sama ya, seperti ini. Bedanya kalau B kita beri titik di sini ya. Ini A, ini B. Kalau C bagaimana? Nah, kita buat seperti itu. Nah, garisnya C. Kalau D berarti kan di barisan yang kedua, berarti D pakai titik seperti ini. A, B, C, D. Sedangkan E ya garisnya berarti menghadap ke sana. Nah, ini E. Kemudian kalau F ada titiknya seperti ini. Bisa? Mudah kan? Ya. Kalau G bagaimana? Kalau di tengah ya seperti ini ya. Kita lihat garisnya, disesuaikan dengan garisnya. Ini namanya G. Kalau H juga sama. Ini H. Bedanya pakai titik ya. Sedangkan I ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Berarti I ini adalah kotaknya penuh ya. I kotaknya penuh. Kalau J berarti ada titiknya seperti ini. Kemudian K garisnya seperti ini karena di tengah. K ya tidak ada titiknya. Sedangkan L seperti ini ada titiknya. M juga sama ya, M ya, kita ikuti saja garis ini. M ya seperti itu. Kemudian N ada titiknya. Kemudian O ini garisnya berarti ke bawah ya. O, P ada titiknya. Kemudian Q kita ikuti garisnya. Q. Kemudian R garisnya juga ya seperti ini dan ada titiknya karena di barisan yang kedua. Bagaimana? Mudah kan? Terus bagaimana dengan yang S ya?
Yang S sama ini ya, S-nya itu seperti ini. Ya, kayak lebih besar ya. Tidak perlu pakai titik karena di urutan pertama. Kemudian kalau yang T, karena di urutan kedua ada titiknya. Kemudian U berarti ke atas ya. U. Kalau V, ya garisnya seperti V, tetapi diberi titik. Kemudian W sama ya, seperti ini ya. W ya tidak pakai titik, kemudian X-nya pakai titik. Kemudian ini Y berarti ke bawah ya, ke bawah tidak pakai titik, sedangkan Z ini pakai titik ya. Ini adalah abjad yang ada pada sandi kotak. Terus kita kalau mau nulis ya, kita mau nulis, misalkan kita mempraktikkan menulis kata pramuka atau menulis kata sandi seperti apa ya. Kita tulis kata pramuka terlebih dahulu. P di mana P? Oh ini P. P kita tulis ini garisnya ke bawah. Nah, seperti ini berarti P. Ini berarti pakai titik atau tidak ya? Berarti pakai karena apa? Di urutan kedua P. Nah, kemudian R ini garisnya seperti ini ya. Kita lihat R, seperti ini. Kemudian R itu yang kedua juga pakai titik ya. Kemudian A garisnya seperti ini ya. Kalau ini karena di barisan di kotak yang pertama itu tidak usah menggunakan titik ya, terus M ini tidak usah menggunakan titik. Kemudian U di mana? U di sini ternyata ya. U berarti pakainya ini. Kita tinggal lihat U itu di kotak pertama atau kedua. Kalau di kotak pertama berarti tidak usah menggunakan titik ya. Pramuka ini K ya kan, seperti ini hurufnya K, tidak usah menggunakan titik, dan A lagi ya seperti tadi, yaitu garisnya seperti ini ya, tidak usah menggunakan titik. Kita tulis P R A M U K A, pramuka. Kalau ini bacanya apa? Coba saya akan menuliskan ya di sini. Kira-kira bacanya apa ya? Nih. Kemudian nih. Kemudian saya buat lagi. Saya beri titik. Kemudian saya buat lagi seperti ini. Saya beri titik. Satu lagi yaitu kotak penuh. Kira-kira bacanya apa itu? Ini apa ini? Ini adalah S ya, S. Kemudian ini itu A. Kemudian yang seperti itu apa itu? Yang ada titiknya ya. Ini adalah N. Kemudian yang ke atas pakai titik berarti D. Sedangkan yang kotak penuh tidak pakai titik berarti I. Bacanya sandi ya. Ini kalau kita melihat nomor 1 ini ada sandi, kemudian kita sandi kotak, kita disuruh untuk menerjemahkan. Kalau di sini ya ada sandi kotak ya, ada sandi kotak, kita terjemahkan seperti itu. Bagaimana sampai di sini untuk sandi kotak 1? Apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjutkan dengan sandi kotak yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sandi kotak 2. Bedanya kalau pada sandi kotak 1 itu ada 2 kunci. Yang pertama menggunakan garis horizontal vertikal dan menggunakan garis silang. Sedangkan pada sandi kotak 2 cukup satu saja, yaitu menggunakan garis 2 vertikal dan 2 horizontal. Bedanya kalau pada sandi kotak 1 itu hurufnya setiap kotaknya itu ada 2. Sedangkan pada sandi kotak 2 hurufnya ada 3. Jadi penulisannya yaitu A, B, C, D, E, F ya, G, H,
H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Yang terakhir tinggal 2 yaitu Y dan Z. Terus bagaimana membedakannya? Nah, karena ini ada 3 huruf, maka huruf yang pertama dalam kotak itu tidak usah diberi titik. Sedangkan huruf yang kedua diberi titik 1. Kemudian huruf yang ketiga diberi titik 2. Bagaimana contohnya? Ya, misalnya ini kita ambil huruf A, B, C ya. A masih sama, hampir sama dengan sandi kotak 1 yaitu A seperti ini dan tidak menggunakan titik karena di awal. Kemudian B nih di tengah titiknya 1, kemudian yang C titiknya 2. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian D bagaimana? Sama ya, D. Jadi ini D karena di awal tidak menggunakan titik. Kemudian E titiknya 1. Kemudian F ini titiknya 2. Seperti itu. Sama selanjutnya juga seperti itu ya. G tidak pakai titik. Kemudian H titiknya 2. Dan I titiknya 1 dan I titiknya 2. Kalau kita mau membuat tulisan misalkan ya, ini kan tadi judulnya sandi kotak 2 ya. Kita mau membuat tulisan ya, ini nanti bacanya apa? Coba kalian perhatikan ya. Ini Kak Alfi mau menulis, ini saya beri titik 1. Kemudian ini kotak penuh saya beri titik 2. Kemudian nih saya beri titik 1. Kemudian lagi ini tidak saya beri titik. Kemudian ini saya beri titik 1. Nah, ini bacanya apa? Coba. Ini huruf apa ya? Dicari yang bentuknya seperti ini ya. Ini berarti K. Kalau ini berarti jelas di tengah ya, di tengah. Titiknya 2 berarti paling akhir. O. Kalau seperti ini ya, seperti ini berarti di sini bawah. Titiknya 1 berarti yang tengah. T. Ya, T. Kemudian kalau bentuknya seperti ini jelas di atas ya, di awal sendiri. Tidak ada titiknya ya A. Kemudian kalau bentuknya seperti ini ya jelas di tengah kalau seperti ini ya. Ini kata kunci ya. Kalau ada titiknya 1 berarti K. Nah, dibaca kotak ya. Mudah kan belajarnya? Oke, demikian untuk pembelajaran baik sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Untuk sandi kotak 3 tunggu video berikutnya. Oke, kalian paham kan? Ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran sandi kotak yang ketiga. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.